Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 0701212154 dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sains Data Ibu Kiki Irhanda MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sains data pada zaman sekarang. Sains data adalah bidang yang berkembang pesat pada zaman sekarang. Dengan menggunakan teknik analisis data, orang-orang dapat mengekstrak informasi berharga dari kumpulan data besar. Contohnya, ketika kita menggunakan media sosial seperti Instagram, algoritma akan menganalisis data kita untuk menampilkan iklan yang sesuai dengan minat dan preferensi kita. Penerapan sains data pada zaman sekarang sangat luas dan terus berkembang. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas, yaitu 1. Peran sains data dalam pengambilan keputusan bisnis dan industri. Peran sains data dalam pengambilan bisnis dan industri sangat signifikan karena 1. Dalam menganalisis data. Sains data memungkinkan bisnis untuk menganalisis data secara mendalam, baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua, dalam prediksi dan proyeksi. Dengan menggunakan teknik ini, sains data membantu perusahaan untuk memprediksi perilaku pelanggan, tren pasar, permintaan produk, dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja bisnis untuk masa depan. Yang ketiga, optimasi operasional. Sains data membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses operasional mereka dengan menganalisis data dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja. Yang keempat, personalisasi dan pelayanan pelanggan. Dengan menganalisis data pelanggan, sains data memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Yang kelima, deteksi penipuan dan manajemen risiko. Sains data digunakan untuk mendeteksi pola penipuan dan aktivitas tidak biasa dalam data transaksi bisnis. Yang keenam, inovasi produk dan layanan. Dengan menganalisis data pasar dan umpan balik pelanggan, sains data membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang inovasi produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Contoh kedua dari penerapan sains data pada zaman sekarang, yaitu penggunaan sains data dalam analisis risiko dan prediksi. Penggunaan sains data dalam analisis risiko dan prediksi sangat penting dalam berbagai industri, mulai dari keuangan hingga kesehatan. Dengan memanfaatkan teknik machine learning, data besar dapat diolah untuk memprediksi hasil. Misalnya, dalam industri keuangan, sains data digunakan untuk memodelkan perilaku pasar dan mengidentifikasi peluang investasi. Sementara dalam kesehatan dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit. Contoh ketiga dari penerapan sains data pada zaman sekarang, yaitu teknologi big data dan infrastruktur yang mendukung sains data. Mencakup berbagai komponen termasuk yang pertama, sistem penyimpanan data, contohnya database NoSQL. Yang kedua, platform pengolahan data seperti Apache Hadoop yang gunanya untuk memproses data yang cepat dan terdistribusi. Yang ketiga, teknologi streaming data seperti Apache Storm yang gunanya untuk menangani aliran data secara real time. Yang keempat, komputasi terdistribusi. Contohnya Apache Flink yang gunanya untuk melakukan pemrosesan paralel dan pendistribusian pada big data. Contoh keempat yaitu algoritma dan metode statistik yang digunakan dalam analisis data. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama, regresi linear. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, analisis regresi logistik. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel biner dependen. Yang ketiga, pengelompokan atau clustering.
Algoritma seperti K-means digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok yang serupa berdasarkan pola yang ada. Yang keempat, klasifikasi algoritma seperti naive Bayes yang digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori untuk kelas yang berbeda. Yang kelima, analisis komponen utama digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan memproyeksikan ke ruang yang lebih rendah, menjaga sebanyak mungkin variabilitas dalam data. Yang keenam, pengujian hipotesis. Metode statistik seperti uji T dan ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara rata-rata kelompok atau variabel. Dan yang ketujuh, analisis asosiasi. Kesimpulan dari pembahasan saya yaitu, dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan data yang melimpah, penerapan sains data menjadi semakin penting dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti dan akurat. Oleh karena itu, pemahaman tentang sains data sangat diperlukan dalam dunia modern ini.